Di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qomariyah. Maka alif. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 236. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 236 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Jadi harapan kami semoga setelah menonton video-video kami, Bapak Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran pada surah manapun dan di ayat apapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 236 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf.
Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini wamatti'u. Di sini dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini ya nih. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Mana huruf sebelumnya? Berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada huruf waw ini. Nah, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sebelumnya mana? Yang di sebelah kanan berarti yang mana? Yang ini, yang u ini. Nah, ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Jika sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya dibaca panjang. Nah, hurufnya itu boleh huruf apa saja, yang terpenting tanda baca dhammahnya ini yang kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang seperti itu. Sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa matti'uhunna 'alal wa matti'uhunna. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1 2. Wa matti'uhun, nah begitu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita, seperti itu. Wa matti'uhun. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid, ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Nah, kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan seperti itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum, tidak salah dalam menentukan hukum tajwidnya begitu. Karena nanti tidak semua nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru kami buat catatan seperti itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun bertasydid, ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Sebelum huruf nun bertasydid nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya tuh digunnahkan atau didengungkan. Jadi maksudnya dengung dengan gunnah tuh sama saja. Nah, nanti ada bilang ini digunnahkan, ini didengungkan, nah itu sama saja itu. Nah, jadi suaranya itu
kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan atau kita dengungkan. Hunna alal. Nah, hunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunnya yang kita tahan, kita panjangkan. Hunna alal. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Kita membaca Al-Qur'an nih, berjumpa dengan huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, jajar seperti ini letaknya. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri ya, kalau kami mengatakan setelahnya. Ini huruf lam. Huruf setelahnya mana? Berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf lam ini. Mana sebelah kiri huruf lam? Nah, berarti huruf mim ini. Berarti ini alif lam berjumpa dengan huruf mim, atau alif lam yang setelahnya adalah huruf mim. Kita lihat di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, karena alif lam qamariyah, maka cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Jadi huruf lamnya ini dibaca dengan jelas, terbaca jelas dia begitu. Alal gitu. Nah, jadi alif lam qamariyah itu kadang disebut juga dengan izhar qamariyah. Nanti jadi kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah nih, oh ini alif lam qamariyah nih, nah, itu maksudnya sama saja itu. Nah, alal mu dibaca panjang, mu dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun dia dibaca panjang. Nah, tadi di awal sudah detail kami jelaskan. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu. Di sini ada huruf ra. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah, ini huruf ra, di atasnya nih ada tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkalisan kita tuh naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya itu kita tebalkan. Qadaruhu gitu. Qadaruhu. Kemudian hu dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca dhammah terbalik, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca dhammah itu kan bentuknya tuh seperti ini, bentuknya seperti ini tanda baca dhammah nih. Nah, ini tanda baca dhammah nih. Tapi kalau tanda baca dhammah tuh bentuknya terbalik seperti ini, maka ini mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya itu 2 harokat. Nah, jadi kalau untuk awal-awal kita belajar, untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Untuk mengingatnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita tahu terlebih dahulu, ini tanda panjang, ini panjangnya sekian, kita tahu begitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Untuk lebih mempermudah saja dalam kita belajar seperti itu. Hu dibaca panjang, mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat. Qadaruhu begitu. Qadaruhu wa 'alal. Di sini ada alif lam lagi nih. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelahnya adalah huruf mim atau alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Kayak kita lihat lagi di samping, huruf mim termasuk huruf qamariyah. Nah, maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, huruf hukumnya adalah alif lam qamariyah. Wa 'alal muqtiri qadaruh. Kemudian di sini ada huruf qaf. Ini huruf qaf. Kemudian dia sukun, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun atau huruf mati. Kita lihat di samping. Huruf qaf ini termasuk salah satu huruf qalqalah.
Maka apabila dia sukun, maka cara membacanya dipantulkan. Ini huruf qaf, dia sukun, nah, kita pantulkan. Muko, 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 mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Nah, karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Nah, atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah kalimat seperti itu. Wa 'alal muqtiri qadaruh, begitu. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra ini memiliki tanda baca kasroh nih. Ini baris satu ke bawah nih, namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Huruf ra memiliki tanda baca kasroh. Nah, dibaca tarkik, dibaca tipis. Nah, sehingga rohnya kita tipiskan, pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Kita tipiskan huruf rohnya. Muqtiri qadaruh, tiri qadaruh, ditipiskan huruf rohnya. Kemudian huruf ro lagi nih memiliki tanda baca dhammah, maka huruf rohnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, tadi di awal sudah jumpa juga kita dengan huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah nih. Nah, sehingga kita tebalkan huruf rohnya, kita tabkhim. Qadaruh, begitu. Kemudian ini kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf H ini, kita baca qadaruh. Jangan dibaca qadaruhu, jangan, tapi dibaca qadaruh. Huruf H-nya kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok huruf H ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sehingga kita baca qadaruh, jangan kita baca qadaruhu. Kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf H, kita baca qadaruh, seperti itu. Mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya nih dalam hati, kenapa kok huruf H ini tidak dibaca panjang, sedangkan huruf H ini kan ada tanda panjangnya nih. Nah, tadi di awal kita sudah menemukan huruf H yang seperti ini. Huruf H di atasnya ada tanda panjangnya seperti ini. Nah, ini kita lihat di samping dulu. Perhatikan tanda mat atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Nah, ini ada huruf H, di atasnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik dia dibaca panjang. Nah, ini tanda panjang nih. Nah, akan tetapi ini tadi namanya apa? Tadi di awal sudah jumpa kita. Namanya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di mad silah qasirah, dia tidak berlaku tanda panjangnya itu tidak berlaku. Jadi mad silah qasirah itu berlaku kalau misalkan kita tidak berhenti. Tapi kalau kita berwaqaf atau berhenti, dia tidak berlaku, tanda panjangnya tidak berlaku. Nah, kalau mad silah qasirah itu seperti itu. Misalkan nih kita berhenti tepat di huruf H, qadaruh. Nah, huruf H-nya tidak dibaca panjang sehingga dia disukunkan. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti kita di huruf H ini, tidak berhenti, kita sambung bacanya, ya, kita teruskan bacanya, maka huruf H baru dibaca panjang. Kita teruskan bacanya. Wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Nah, baru berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau kita berhenti tepat di mad silah qasirah ini, tanda panjangnya dia tidak berlaku, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Nah, ini waqafnya itu berbentuk huruf jim seperti ini, ya, jim kecil seperti ini. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau kita menemukan waqaf jaiz itu, kita boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kita sebagai pembaca terserah pilih mana, mau berhenti di sini atau berwaqaf tepat di tanda waqaf ini. Nah, berhenti kita qadaruh, berhenti tepat di tanda waqaf jaiz ini juga tidak apa-apa. Kalau misalkan napas kita sampai misalnya mau diteruskan, tidak berhenti, kita sambung bacanya juga tidak apa-apa. Nah, kita teruskan. Wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Nah, juga tidak apa-apa kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini. Jadi boleh diwaqafkan, boleh juga diwasolkan, terserah kita. Nah, kemudian di sini mata ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan
rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ta. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif yang disambung dengan huruf ta. Nah, sebelumnya nih ada huruf ta. Huruf ta dibaca panjang sebab nih memiliki tanda baca fathah dia dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka dia dibaca panjang. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harakat fathah. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf sebelumnya itu dibaca panjang seperti itu. Ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, mata'am bil ma'ruf. Nah, kemudian di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba atau tanda baca tanwin yang setelahnya adalah huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas. Nah, itu baris 2 di atas huruf, namanya fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf, kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Nah, huruf ba ini yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui supaya kita bisa tahu hukum tajwidnya itu apa begitu. Kita lihat di samping, huruf ba itu termasuk huruf iqlab. Maka tanda baca tanwin yang setelahnya adalah huruf ba atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab. Maka cara membacanya itu dengan merubah menjadi huruf mim. Makanya di sini nih dikasih tanda mim seperti ini nih, supaya untuk lebih mempermudahkan kita begitu. Nah, maka kita baca mata'am. Jangan dibaca mata'an, jangan, tapi dibaca mata'am bil ma'ruf. Kemudian kita dengungkan. Nah, jadi iklab itu kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mata'am, amnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mata'am bil ma'ruf. Nah, seperti itu. Am bil ma'ruf. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alifnya disambung dengan huruf ba ini. Ini huruf alif, ini huruf lam, berjumpa lagi dengan huruf mim. Alif lam yang setelahnya huruf mim. Nah, tadi di awal sudah jumpa kita beberapa kali. Nah, kita lihat di samping, huruf mim termasuk huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah karena huruf mimnya ini adalah huruf qamariyah. Nah, maka cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, terbaca jelas bil ma'ruf, begitu. Kemudian di sini huruf ro memiliki tanda baca dhammah nih. Huruf ro di atasnya nih ada tanda baca dhammah atau harokat dhammah nih. Nah, ini harokat dhammah nih. Maka huruf ro dibaca tafkhim, dibaca tebal. Nah, sehingga pangkal lisan itu naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya kita tebalkan. Bil ma'ruf. Nah, seperti itu. Kemudian ruf ini bisa dinamakan dengan mad adid li sukun. Bisa juga dinamakan dengan mad tabi'i. Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, ruf ini adalah mad adid li sukun. Nah, namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2.
Rumus mad tabi'i kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, baca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Nah, sehingga ru dibaca panjang. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Nah, sehingga namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Nah, yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, jika pertama kali berjumpa mad arid lis sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semuanya kita baca 2 harokat. Kalau pertama kali kita baca Al-Qur'an kita baca mad arid lis sukunnya 4 harokat, sampai ke bawah harus kita baca 4 harokat. Harus konsisten begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa. Nah, ini kalau kita berhenti tepat di huruf fa maka kita baca bil ma'ruf. Nah, begitu. Kenapa huruf fa ini kita sukunkan? Nah, karena kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an, kita berhenti tepat di huruf fa, sedangkan huruf fa ini dia tidak dibaca panjang. Nah, makanya huruf fa ini kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga kalau kita berhenti tepat di huruf fa kita baca bil ma'ruf. Jangan dibaca bil ma'rufi, jangan. Tapi dibaca bil ma'ruf. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita berwakaf tepat di huruf fa ya. Huruf fa-nya kita sukunkan tadi kan karena tidak dibaca panjang. Nah, kemudian huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kita kalau mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu, af. Ada nafas yang mengalir karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ini kita baca bil ma'ruf, begitu. Jangan dibaca bil ma'ruf, enggak ada aliran nafasnya, jangan, tapi dibaca bil ma'ruf. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi mad tabi'i itu mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Nah, ini kan ru ini mad tabi'i berjumpa nih dengan huruf fa karena kita berhenti tepat di huruf fa, maka dia menjadi mad arid li sukun. Nah, begitu. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak berhenti tepat di huruf fa, tidak berhenti kita pada huruf fa, maka ru ini menjadi mad tabi'i. Misalkan kita baca gini, mata'am bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Tidak berhenti kita di huruf fa, maka dia ru-nya ini menjadi mad tabi'i. Kalau misalkan kita berhenti tepat di huruf fa, maka ru-nya ini menjadi mad arid li sukun karena mad tabi'inya berjumpa nih dengan huruf yang kita sukunkan karena kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang yang seperti yang kami jelaskan barusan itu. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, tadi di atas ini sudah detail kami jelaskan. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, begitu. Ini haqqan, di sini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ain atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf ain. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan tuh. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah hukum tajwid begitu. Ini tanda baca tanwin. Setelahnya adalah huruf ain. Kita lihat huruf ain ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping, huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal perlahan begitu supaya nanti saudara bisa menguasai hukum tajwidnya. Nah, huruf ain termasuk huruf izhar halqi, maka ini tanda baca tanwin yang setelahnya huruf ain hukumnya adalah izhar halqi. Cara membacanya dibaca jelas, tidak berdengung. Karena dia dibaca jelas, nah, haqqon, konnya dibaca jelas. Kemudian dia tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Haqqon 'alal muhsinin. Jangan dibaca haqqon 'alal, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Dibaca jelas, tidak berdengung dia. Nah, baca pendek saja karena dia tidak berdengung. Haqqon 'alal muhsinin, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya adalah huruf mim. Nah, tadi ini sudah jumpa beberapa kali kita di atas tadi. Nah, kita lihat di samping, huruf mim termasuk huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah alif lam qamariyah karena huruf mimnya ini huruf qamariyah begitu.
Lamnya kita baca jelas. Alal muhsinin. Nah, begitu. Kita baca jelas, kita baca izhar. Kemudian sinin, nin ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau huruf mati. Baca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Nah, jadi hurufnya itu boleh huruf apa saja, yang penting dia ada tanda baca kasrohnya yang menyebabkan dibaca panjang tuh. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka dia dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran ya kita sambil lihat-lihat. Kalau ada huruf ya sukun, ini huruf ya ada tanda sukun seperti ini. Huruf ya sukun sebelumnya ada tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya ini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Nah, kenapa kok disukunkan? Ini kalau kita berhenti tepat di huruf nun kita sukunkan. Karena kita kalau membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita nih berhenti nih tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga kita baca muhsinin. Jangan dibaca muhsinina. Kalau berhenti tepat di huruf nun kita baca muhsinin begitu. Jangan dibaca muhsinina, jangan. Tapi huruf nunnya kita sukunkan atau kita matikan. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah untuk menyempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran. Intinya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk Al-Quran. Entah itu mungkin habis sholat maghrib atau habis sholat isya begitu. Sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran dan kita baca. Walaupun cuma 1 ayat yang kita baca juga tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai dalam sehari semalam itu kita tidak membuka Al-Quran, jangan sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.